Halo teman-teman, kembali lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Nah, kembali lagi bersama saya Juito selaku host di Polio. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, atlet muda, cantik, dan memiliki bakat yang sangat menyenangkan. Kali ini kita akan mengulik mereka mengenai bela diri. Nah, seperti lihat kostumnya ada putih dan ada hitam. Nah, mereka ini atlet apa? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari perkenalan nama sama kalian ini yang kalian tekuni ini apa? Oke, aku namanya Halihana, bisa dipanggil Hana. Jadi aku dari atlet bela diri karate. Jadi aku itu kenapa aku bisa milih karate, karena itu aku dulu tertarik karena gara-gara mama saya yang dulu ngajar, terus tiba-tiba umur 4 tahun ikut-ikut dan akhirnya sampai sekarang tuh jadi suka, jadi kayak suka ikut olimpiade segala macam. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hana. Kalau Kak Firly? Kenapa nama aku tidak kenal dari atlet bela diri pencak silat. Aku tertarik sama pencak silat karena itu ada beberapa rumah juga sendiri kayak aku juga udah ikutin beberapa kejuaraan juga. Oh gitu, keren dong. Nah, beberapa lama kalian mengikuti bela diri ini? Wah, aku kayaknya Mungkin kadang lu kagum sampai aja. aku kayaknya udah dari aku ikut bela diri dari 4 tahun sampai sekarang. Udah lama banget loh. Iya. Sekarang usia berapa? 15 tahun. 15 tahun, kita 11 tahun ya. 15 tahun. Ih, keren. Kalau Firly? Aku dari umur 12 tahun kelas SD. Oh gitu. Oke, baik. Nah, siapa sosok yang menginspirasi kalian sehingga kalian tertarik? Aku sekarang paling inspirasi itu bapak saya. Terus yang untuk juara-juara internasional tuh ada Ziggy Zareska dan Keiko. Begitu. Orang mana itu? Orang kalau Keiko ini kayaknya kalau nggak salah dari Jakarta itu, tapi dia Batak ya. Terus Ziggy Zareska tuh orang Jawa. Kalau orang luar negeri ada nggak sih? Kalau luar negeri kurang suka. Begitu. Kalau Firly? Kalau aku nggak terinspirasi di sana, ini kemauan aku sendiri. Tapi aku punya idola di pencak silat, yaitu Fanny Fanny. Atlet pencak silat. Oh gitu. Kalau Iko yang main film itu masih lakukan sih? Oh gitu, nggak tahu. Wah, tidak tahu. Tapi saya pernah lihat atau ini ya, pernah dengar dia itu pencak silat juga. Nah, apa tujuan kalian mengikuti ini? Kalau aku tujuannya buat nambah-nambah ilmu bela diri. Kalau misalnya kita di cowok-cowok apa disakitin atau Berarti galak dihantam ini. disakitin sih, kayak dia bapain sama cowok, kita langsung kayak langsung ingin bela diri kita. Begitu. Kalau Kalau aku cuma mau investasi aja sih. begitu dong, baik. Oke, nggak apa-apa sih. Tapi teman-teman ini sudah punya semangat ya. Nah, ceritakan dong pengalaman kalian selama latihan. Kira-kira adakah hal yang menyenangkan atau justru sebaliknya? Dan latihannya itu setiap hari atau per minggu? Dijelaskan. Ini Febri dulu ya. Saya soalnya dari tadi Febri dulu lah. Pasti dia ada. Kalau aku latihan itu seminggu sekitar 4 sih, 4 sampai 5 hari sih kadang-kadang. Tapi kalau mau menuju kejuaraan itu bisa sampai setiap hari. Kalau untuk latihannya senang-senang aja karena temen-temennya juga asik. Oke, baik. Kalau Hana? Ya, senang sih kalau lagi di rumah karena banyak teman-teman kan juga yang dari SMA saya juga ada yang ikut kayak selfie kan. Terus ada SMP juga ada namanya Lestari. Untuk latihannya tuh 2 kali seminggu ya. Tapi kalau ada
tambahan untuk dari apa yang atasan itu bisa 3 kali seminggu gitu Pak. Nah, yang belum jawab itu hal yang berkesan selama latihan. Hal yang berkesan. Apa ya? Mana dulu deh. Misalnya, berkesan karena latihan dengan cowok, dengan orang tua atau siapa gitu. Cowok sih enggak, tapi buat prestasi juga sih Pak kalau bisa saya biar bisa kalau misalnya nih kita masuk perguruan tinggi atau kita lagi SMP nih di jenjang SMP bisa buat ini prestasi ke SMA gitu Pak. Kayak saya juga SMA terus saya juga buat ingin berprestasi ke saya untuk nanti ke jenjang perguruan tinggi. Oke, Sama nih nggak bisa jauh kan? begitu. Oke, baik teman-teman. Menarik ya kalau cewek itu mengikuti bela diri. Nah, bagaimana kalian mengubah cara pandang teman-teman terhadap bahwa bela diri itu sebetulnya hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi ternyata cewek juga bisa. Itu kan sejauh saya tadi dulu ya, bahwa yang bela diri itu harusnya cowok gitu. Bagaimana cara teman-teman melihat itu? Bukan cuma hanya cowok doang sih yang ikut bela diri, cewek bisa karena juga kalau cowok kan itu untuk meraih untuk kekuatan juga kan cewek juga bisa sebenarnya untuk kayak mencegah dari laki-laki yang di luar sana yang jahat-jahat sana kan. Jadi kayak kita bisa menambah ilmu bela diri kita dengan cara kita berlatih dengan dia juga juga bisa ikutin olimpiade yang ada di sekitar. Oke, baik. Kalau Firly? Menurut saya cewek juga penting sih buat belajar bela diri karena untuk melindungi diri kita kan. Karena kan kita nggak tahu ya di luar sana cowok seperti apa gitu. Jadi nggak harus cowok doang gitu. Tapi kita sebagai cewek kalau ikut bela diri harus mempunyai mental dan fisik yang bagus. Oh, gitu. Menarik ya. Menarik ya teman-teman. Ternyata stereotip yang orang bilang itu tidak benar, sesuai fakta. Ternyata cewek itu bisa bela diri dan bisa menjaga dirinya melalui latihan-latihan. Nah, berikutnya, bagaimana bela diri itu mempengaruhi fisikmu? Misalnya, bela diri itu sangat mempengaruhi saya, berat badan saya ringan, kemudian saya bisa bebas bergerak dan lain sebagainya. Bisa bikin melatih kekuatan otot kita juga dan juga bisa melatih keseimbangan kita. Menurut aku kayak jadi lebih buat sih dari sebelum aku buat bela diri jadi kayak banyak banget yang kasih karena kan buat juga main dirinya jadi besar. Baik, selain itu fisik, kira-kira apa lagi manfaat yang lainnya untuk bela diri? Apakah itu misalnya disiplin, fokus, atau hal yang lainnya, percaya diri yang timbul? Kalau menurut aku manfaat bela diri itu banyak ya, salah satunya ya itu bisa jadi orang yang jadi disiplin, tepat waktu gitu kan. Terus juga jadi lebih kuat. Sama sih, tapi kayak kita di sini dibentuk karakter kita dari dengan cara yang biasanya dari kita lupa-lupa, terus kita terlambat segala macam itu, terus malas kita dilatih dengan disiplin dan selalu kayak jangan malas-malasan ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Oke, baik. Nah, berikutnya, bagaimana bela diri mempengaruhi mental dan emosi teman-teman? Apakah teman-teman merasa tenang atau lebih mampu mengelola emosi, mengelola stres gitu, melalui latihan-latihan? Sih, nah ini sih mau mengelola emosi cuma kayak, nah gitu deh Pak. Kayak gitu ya, apa maksudnya? Itu bisa ya? Jadi dia nggak ada emosinya.
Maksudnya kan, oh mulai latihan ini saya bisa, saya kan perlu ada disiplin. Saya juga harus bisa belajar dong emosional saya terhadap sesama. Misalnya, kan hari ini udah kelas pelatih ya, kelas pelatih itu bagaimana emosimu terhadap apa ketika kamu menghadapi teman-teman yang kamu latih itu loh. Bisa menghadapi teman yang saya ajar itu kayak kadang ada emosinya, kadang ada sabarnya. Jadi kalau kita emosi, kalau mereka lagi bercanda dan atau lagi ngobrol segala macam itu yang aku emosi. Tapi kalau sabarnya itu mereka jadi kayak ngerti kalau aku marah, mereka langsung diem kayak aku jadi sabar gitu ada di mereka. Kalau Firly, Kalau menurut aku berarti sih sebenarnya nggak mempengaruhi emosi. Tapi kalau misalkan kita lagi ngajar nih ya, aku tuh juga kadang suka ngajar. Kita tuh emang harus mengendalikan emosi kita sih. Soalnya kan kadang orang juga membuat kita kesel kan, kadang pengen sekolah dikit, tapi kayak kita nggak boleh, kita harus tahan emosi kita. Karena kan kita ngajarin kan, jadi kita harus ngajarin ilmu yang baik ke mereka. oke baik. Jadi dari latihan-latihan yang kalian terapkan di sisi latihan itu dapat berpengaruh juga ya pada perkembangan diri kalian. Oke, baik. Berikutnya, apa nilai-nilai penting yang kamu pelajari dari bela diri, entah itu di karate ataupun di pencak silat? Nilai-nilai kehidupan yang kamu bisa terapkan di kehidupan bersama. Ya misalnya eh, di bela diri saya dapat banyak nilai semacam kedisiplinan, sikap, berkata atau hal yang lainnya. Itu kan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau aku nilai kehidupan seharian dari bela diri itu setelah kehidupan seharian itu aku dituntun untuk disiplin kehidupan sehari-harinya. Jadi kayak kita harus ngerjain PR, waktu segala macam. Terus kalau di latihan kan jangan terlambat kalau lagi latihan kan ya itulah pokoknya. Terus kita juga disuruh bertanggung jawab dengan segala hal apapun, kayak misalnya kita bertanggung jawab mengerjain ini segala macam itu kan. Jadi kita nilai-nilai kehidupan sehari-hari aku ya gitu. Oke, baik. Jadi, Kalau aku nilai-nilai kehidupan yang kamu dari belajar itu kayak omongan aku sih, kayak perkataan, bukan kalau di keturunan aku tuh emang perkataan aku tuh dilarang banget, dilarang keras kan. Kalau ada ngomong itu langsung kena gitu kan, stop gitu. Terus kayak bertanggung jawab juga sih, terus sama berani menghadapi apa yang kita menghadapi, itu nggak boleh takut gitu. oke, baik. Menarik ya. Nah, selain nilai, tentunya ada hal-hal yang lain kan yang mungkin teman-teman dapat ceritakan. Misalnya, apa pentingnya bela diri bagi generasi muda, khususnya teman-teman peserta didik, misalnya kelas SMP atau kelas SMA. Apa pentingnya sih bagi mereka kalau mereka mau latihan bela diri? Kalau menurut aku pentingnya belajar itu banyak sih. Salah satunya juga kan kalau kita ada ikut kejuaraan itu bisa memudahkan kita masuk ke sekolah yang kita kan. Terus juga kalau misalkan kita ikut belajar bela diri, kita juga bisa membela diri juga, kayak misalkan ada yang jahil gitu kan. Terus jadi kita bisa melawan. Kalau mana? Aku juga sama sih kayak kita intinya kita harus kalau pentingnya itu kita menjaga diri aja. Kalau dalam bela diri, terus biar orang-orang yang belajar di sana biar nggak bisa ganggu kita segala macam. Oke, Itu baik. sih salah satunya. Menarik ya. Nah, kemudian apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada
siswa lain yang ingin masuk dalam Tapi diri kalian biar kalian mau tidak jadi apa-apa kalau di luar sekolah kan kalian bisa pakai bela diri kalian dengan cara gerakan kalian misalnya. Kalau kesannya sih ya jangan takut aja sih. Kalau bela diri kayak fun-fun aja tapi untuk capek sih capek tapi kayak ada senangnya ada di luar sana sih banyak ada aku banyak juga sih biasanya ada yang pengen bela diri cewek-cewek tapi kayak takut aja cara latihannya itu dengan capek segala macam gitu. Tapi kalau kalian pengen atau kemauan kalian di bela diri boleh masuk biar bisa nambah-nambah pengalaman bela diri kalian. itu entah itu karate atau di pusat Iya. ya boleh. Ini ada coach kita ini Pak Firly sama Hana. Nah berikutnya pernah lama ini mengikuti bela diri, pernah mengikuti turnamen enggak? Kalau pernah berapa kali turnamen dan pernah menang atau tidak? Kalau aku untuk turnamen itu sekitar 10 kalian lebih kurang lebih ya. Kalau pernah menang atau enggaknya pernah menang, kalah juga pernah. Oh gitu. Kalau menang juara berapa? Menang aku pernah juara 1 juga, terus kebetulan aku pernah juara 1 umum setahun. Jadi keren. Kalau Hana? Aku nggak bisa dihitung lagi, tapi aku bakal jelasin. Aku dari Olimpiade kelas 3 itu aku menang juara 3 perunggu. Itu kalau nggak salah di Bandung sana kalau nggak salah ya. Terus kelas 4 SD aku juga ikutin kejuaraan itu menang juga. Itu kalau nggak salah juara 3 atau nggak juara 2 oh gitu. Terus kelas 5 aku tuh dulu ikut OBSN. Dulu sih aku sebenarnya masuk tapi gara-gara aku lupa ada suara buat di gerakan itu aku jadi kayak gagal nggak menang. Terus juga yang pas kelas 1 SMP aku nggak pernah ikut Olimpiade sampai SMP sih. Tapi kelas 2 SMP aku ikut itu juara 1 sama juara 2 dan waktu itu aku juga pas umur 5 tahun 7 tahun itu aku dapat medali juara 1. Wih, keren. Ya, itu sama aku dapat juara 1 untuk dari perguruan itu juara 1 umum. Wih, keren. Itu loh guys ya. Kedua ini sangat inspiratif, memiliki hal-hal yang menyenangkan dan juga dari apa yang mereka persembahkan tentunya bangga untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga, apakah dalam bela diri ini keluarga mendukung enggak? Mendukung ya. Oke, kalau Firly? Kalau aku sebenarnya kalau dibilang mendukung banget sih enggak ya, karena sering latihan malam kan. Terus itu juga kadang kalau hujan seperti terus saja latihan kan, kadang tuh kayak boleh-boleh enggak gitu loh. Tapi akhirnya boleh juga karena bisa membanggakan orang tua juga pada Oke, baik. Pernahkah kalian menggunakan ilmu kalian untuk investasi nyata di luar latihan? Misalnya melawan siapa yang pernah nggak? Kita ketawa ada apa? Aku kayaknya nggak pernah tapi waktu ini hal lucu banget di kelas. Aku lagi berantem sama anak kelas 2 kan. Jangan namanya deh. Pokoknya aku lagi berantem gara-gara hal senang doang. Di situ aku cuman ngasih tahu saran doang kan kayak saran gerakannya ini aja nggak apa-apa sama. Terus tiba-tiba kok satu orang ini langsung marah ke aku kan. Ngegas. Cewek. Cowok. Oh. Terus aku tiba-tiba nangis karena aku paling gak bisa dibentak kalau dimarahin kayak gitu kan. Terus
Terus dia bilang aku langsung kabur, nendang meja. Itu aku pakai jurus A. Itu lucu banget karena iya meja itu aku kayak bener aku lagi ngapain ya? Oh gitu. Iya gitu. Tapi kesampaian nggak emosinya ke orang? Iya. Enggak ya? Iya. Baru cuma kebertanya doang. Iya. Kalau Firly? Kalau aku nggak pernah sih soalnya nggak pernah sih. Oh gitu. Oke baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, kan kalian sekolah. Bagaimana kalian bagi waktu sekolah dengan latihan? Seperti itu. Dan nanti ada yang tertarik mengikuti atlet bela diri ini. Jujur kalau saat ini emang keberatan banget sih. Soalnya kan latihannya juga udah dipromosikan kayak udah hampir mau setiap hari gitu. Terus malam gitu kan. Aku juga kadang suka izin latihan karena mau ngerjain PR kan. Kalau PR besok minggu banyak atau misalkan lagi itu aku suka izin latihan satu hari terus aku ngerjain PR. Oh gitu. Terima kasih. Aku sama juga keberatan. Kalau pulang sekolah tuh langsung kayak aku nih masih awal sekolah nih masuk kayak pikiran oh iya nanti latihan habis pulang sekolah jadi kayak langsung cepet pulang gitu. Jadi kayak aku kan pulang sekolah biasanya kita jam 2:25 kan, kadang lebih. Terus kan latihannya tuh jam 4. Karena kalau ada suka kegiatan atau apa kan jadi kayak susah bagi waktunya. Jadi kayak aku suka bolos kayak kemarin perpisahan kelas itu aku 2 kali lagi latihan. Oke baik. Terima kasih ya kalau hari ini teman-teman sudah menceritakan mengenai pengalaman teman-teman di podcast ini. Nah, pertanyaan terakhir ya, apa target kalian dalam 5 tahun ke depan untuk bela diri yang teman-teman berjuang sekarang, mencapai level nasional, internasional atau apa? Dan nanti teman-teman 5 tahun lagi bisa lihat lagi. Masuk ke perguruan tinggi di sini. Ya. Maksudnya Untuk bela diri dulu. iya, bela diri. Iya. Bela diri itu kayak kamu kayak mau ikut pertandingan di internasional kan karena aku belum pernah di pertanding di internasional. Aku target aku harus bisa ikut pertandingan di internasional bisa biar bisa banggain. Soalnya kan papa juga dukung aku buat berlatih terus kayak nyuruh aku buat ikut tanding internasional. Begitu. Berarti internasional udah ya? Udah. Oke, keren. Firly dong, ceritain. Nah, aku kalau buat 5 tahun ke depan nggak tahu juga ya karena kan kita kan punya cita-cita juga kan dan cita-cita aku sebenarnya di luar dari bela diri juga. Enggak, kalau untuk bela diri Maksudnya kayak kalau buat 5 tahun ke depan tuh enggak ada. nggak ada kan soalnya. Kalau 2 tahun? Nah kalau buat saat ini ada Pak. Apa? Saya mau jadi selain terbaik aja sih. Yang terbaik dalam suatu olimpiade gitu. Kita juga punya cita-cita masing-masing kan. Kita mau mencapai itu juga gitu. Kalau ini buat hobi untuk pas kita masih sekolah aja gitu. Itu sih. Kalau mau seperti itu jadi. Wah, siapa tahu nanti kan dari lapangan pekerjaan bukan ya? Tapi kan nggak terlalu banget apa. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah hadir di Polio. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di luar sana yang mendengarkan ini. Terima kasih, dadah. Dadah. Matiin. Ini.